Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Gugus PMI Kabupaten Batang akan melakukan PP pertolongan pertama korban sadar. Di sini saya Muhammad Sahroni sebagai narator dan sebelah saya Wahoro sebagai pelaku dan teman saya Umar sebagai korban. kemudian meminta izin. ada korban, bolehkah saya menolong? Kemudian memakai APD. Ya. Kalau boleh saya akan memakai APD meliputi sarung tangan latex, masker, dan helmet improv. Kemudian penilaian keadaan. Ya. Bagaimana keselamatan penolong, apakah aman? Aman. Bagaimana keselamatan korban, apakah aman? Aman. Bagaimana keselamatan lingkungan sekitar, apakah aman? Aman. Apakah ada saksi? Ada. Bagaimana kronologi kejadiannya? Korban lari-lari dan terjatuh. Aduh, tolong Kak. Kemudian meminta bantuan. ya. Kemudian saya akan meminta bantuan teman untuk memanggilkan bapak atau ibu guru. Mas, mbak, tolong panggilkan bapak ibu guru ya. Kemudian respon korban. Ya. Aduh, Berhubung korban sadar, saya akan merespon korban dengan teknik awas. Mas, masih bisa berkomunikasi? Iya masih bisa. Ya. Kemudian sarankan posisi nyaman. Ya. Aduh, sakit. Mas, biar lebih nyaman, bagaimana kalau posisinya berbaring? Ya, saya bantu. Ya. Kemudian tenangkan korban. Aduh, sakit Kak, cepet Kak. Permisi Mas ya, kita dari PMR mau membantu. Masnya tenang dulu ya. Iya, iya. Tenang. Kemudian wawancara, tanyakan cedera mana yang terjadi. Mas, kira-kira yang sakit sebelah mana? Ini kaki saya yang kanan, aduh, sakit. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik pada cedera. Mohon izin Mas ya, saya akan memeriksa bagian yang cedera. Iya, silakan. Tungkai kanan atas, apakah ada cedera? Tidak. Lutut, apakah ada cedera? Tidak. Tungkai kanan bawah, apakah ada cedera? Ada. Kemudian pergelangan kaki, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian punggung, telapak, jari-jari, apakah ada cedera? Tidak. Dan saya lakukan GSS, gerakan, sensasi, sirkulasi, apakah nadi normal? Tidak. Kemudian sarankan untuk tidak banyak bergerak. Masnya jangan banyak bergerak ya, kita akan melakukan penanganan. Kemudian penanganan cedera. Dan saya akan memaparkan cedera. Berhubung korban memakai celana panjang, saya akan menyingsingkan atau menggulung celana korban sampai lutut. Kemudian mengambil NaCl dan membersihkan luka dengan NaCl atau air bersih. Ya. Ya. Kemudian mengambil kapas yang sudah dibalut dengan kasa steril dan memberikan betadin. Ya. Setelah itu saya tutup luka ya. Dan saya balut menggunakan mitela. Kemudian mengistirahatkan cedera.
Kemudian pemeriksaan fisik lanjutan. Ya. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan GSS kembali, gerakan sensasi sirkulasi, apakah nadi normal. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Mohon izin Mas ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Barangkali ada cedera yang lain. Ya, silakan. Mulai dari kepala, permisi Mas ya. Apakah ada cedera? Tidak. Kemudian dahi, pelipis, wajah, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian mata, Mas bisa minta tolong matanya dibuka. Mata kiri apakah ada cedera? Tidak. Mata kanan apakah ada cedera? Tidak. Kemudian kedua mata apakah simetris? Simetris. Ya, kemudian hidung apakah ada cedera? Tidak. Ya. Mulut, Mas bisa minta tolong mulutnya dibuka. Mulut apakah ada cedera? Tidak. Kemudian telinga kiri apakah ada cedera? Tidak. Kemudian telinga kanan apakah ada cedera? Tidak. Kemudian leher, mohon izin Mas ya, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian bahu apakah ada cedera? Tidak. Yang dada, mohon izin Mas ya, dada meliputi tulang selangka, tulang rusuk, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian perut dibagi menjadi 4 kuadran, kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah, kuadran kiri atas, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian sendi panggul ya, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian tungkai kiri atas apakah ada cedera? Tidak. Lutut apakah ada cedera? Tidak. Tungkai kiri bawah apakah ada cedera? Tidak. Kemudian pergelangan kaki apakah ada cedera? Tidak. Ya. Punggung, telapak, jari-jari apakah ada cedera? Tidak. Saya akan melakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi, apakah nadi normal? Normal. Ya. Kemudian punggung, saya akan meminta bantuan teman untuk memposisikan duduk pada korban. Mas bisa minta tolong ya untuk duduk dulu. Kemudian punggung, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian saya akan meminta kembali untuk berbaring. Ya, kemudian anggota gerak atas. Ya. Lengan kiri atas, apakah ada cedera? Kemudian siku, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian lengan kiri bawah, apakah ada cedera? Tidak. Pergelangan tangan, apakah ada cedera? Tidak. Punggung, telapak, jari-jari, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian saya akan lakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi, apakah nadi normal? Normal. Kemudian lengan kanan atas, apakah ada cedera? Tidak. Siku, apakah ada cedera? Tidak. Lengan kanan bawah, apakah ada cedera? Tidak. Pergelangan tangan, apakah ada cedera? Tidak. Punggung, telapak, jari-jari, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian lakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi, apakah nadi normal? Normal. Kemudian pemeriksaan tanda vital. Permisi Mas ya, saya akan memeriksa tanda vital pada Masnya. Ya, silakan. Nadi dihitung selama 15 detik, hasilnya dikali 4, apakah normal? Normal. Kemudian nafas dihitung selama 30 detik, hasilnya dikali 2, apakah normal? Normal. Kemudian suhu dengan cara membandingkan suhu korban dengan suhu penolong. Ya. Mohon izin Mas ya, apakah sama? Sama. Kemudian kelembapan apakah sama? Sama. Kemudian tekanan darah dengan alat tensimeter improv, apakah tekanan darah normal? Normal. Ya. Kemudian riwayat penderita. Ya. Saya akan membuat riwayat penderita dengan cara menanyakan kepada korban. Mas, namanya siapa? Umar Umar. Kemudian usianya berapa, Mas? 8 tahun, Kelas berapa, Mas? 2 Alamatnya mana? Batang. Batang. Kemudian kompak. Ya. Kemudian saya akan menanyakan kompak, keluhan yang diderita selain yang ada di tungkai ada. Tidak ada. Kemudian obat-obatan tadi Enggak. ada yang diminum. Makanan minuman yang dikonsumsi sebelum terjatuh, Cuma makan nasi, minumnya. air putih. Kemudian punya penyakit tertentu, Tidak punya. punya alergi, Punya enggak, tidak punya.
Kemudian bagaimana kronologi kejadiannya kok bisa terjatuh? Lari-lari terjatuh. Oh. Kemudian pemeriksaan berkala. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu guru datang, saya akan melakukan pemeriksaan berkala selama 15 menit sekali berhubung korban sadar. Apakah Bapak Ibu guru sudah datang? Sudah. Kemudian membuat laporan. Ya. Kalau sudah, saya akan memberikan atau melaporkan laporan atau riwayat penderita kepada Bapak atau Ibu guru. Kemudian merujuk ke UKS. Untuk dirujuk ke rumah sakit atau UKS. Ya. Sekian pertemuan pertama dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih.